Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Walamma faragha al-musannifu min muamalatil khaliqi wa hiya al-ibadatu akhadha fi muamalatil khalaiq. Ketika musannif telah selesai pembahasan-pembahasan yang di atas atau pembahasan-pembahasan sebelumnya, itu adalah min muamalatil khaliq wa hiya al ibadatu, yakni berupa muamalatil khaliq atau kita bersosial ataupun kita adalah ibadah. Jadi muamalatil khaliq yang dimaksud di sini wa hiya al ibadatu. Jadi pembahasan mulai daripada kitab ahkamit thaharati sampai dengan kitab ahkamil haji, semua itu berkaitan dengan yang namanya ibadah. Nah, setelah pembahasan yang berkaitan dengan ibadah ini, akhoda, kemudian musannif melanjutkan pembahasannya fi muamalatil khalaiqi, yaitu terkait dengan muamalah kepada sesama makhluk, yaitu adalah bersosial. Bersosial di sini juga diatur oleh syariat. Faqala, apa saja yang akan dibahas oleh Kiai Musannif pengarang kitab Fathul Qorib di sini? Kita awali daripada muamalatil khalaiq itu ada dengan bab kitab ahkamil buyu'i wa ghairiha minal muamalati. Kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum jual beli wa ghairiha dan selainnya jual beli minal muamalati dari beberapa muamalah. Jadi nanti di sini yang dimaksud ahkamil buyu di sini juga hukum-hukum. Jadi semuanya yang berkaitan dengan yang namanya jual beli dan juga yang lainnya yang berupa muamalah. Kakirodin seperti contohnya yang selainnya ahkamul buyu atau jual beli. Kakirodin seperti akad kirod wa syarikatin dan juga akad syirkah. Jadi akad kirad dan juga syirkah itu kan bukan jual beli ya, bukan jual beli tapi juga termasuk akad muamalah. Wal buyu'u, adapun lafad buyu jam'u bai'in adalah jamaknya lafad bai'un. Wahwa, adapun bai'un lugatan menurut bahasanya muqabalatu syai'in bi syai'in, adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi yang dikatakan B di sini adalah ya tukar menukar sesuatu. Kalau di Indonesia dahulu kala itu adalah yang namanya barter. Tapi sekarang di beberapa tempat, di beberapa daerah, barter itu masih terjadi. Padahal ma laisa bimalin, maka juga kalau nantinya B itu dikatakan muqabalatu syai'in bi syai'in, tukar menukar sesuatu, maka juga termasuk laisa bimalin yang bukan harta. Kahomrin seperti homer. Tetapi wa amma syar'an, adapun B menurut syariat Islam, fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi, maka lebih baik dikatakan di dalam ta'rif ataupun definisi daripada B menurut syariat itu adalah innahu, bahwasanya yang dikatakan B itu adalah tamliku ainin, memberikan kepemilikan barang, maliyatin berupa harta, bimuawadatin dengan cara tukar menukar, biidznin syar'iyyin dengan izin sebangsa syariat. Artinya berarti yang dimaksud dengan B itu adalah ya memberikan kepemilikan barang yang berupa harta, maliyatin ya bimuawadatin dengan cara ditukar atau ya diberikan kembali kepada orang lain, biidznin dengan izin syariat. Jadi yang telah diizini oleh syariat, atau kata lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat daripada syariat. Atau berarti juga termasuk definisi daripada B menurut syariat, tamliku manfaatin mubahatin, memberikan kepemilikan manfaat yang mubah, alat ta'bidi selamanya, bisa manin maliin dengan harga atau dengan saman yang berupa harta.
Jadi juga termasuk akad jual beli atau B di sini adalah tamliku manfaatin, memberikan kemanfaatan yang mubah, alat ta'bidih selamanya, bisa manin dengan saman maliin yang berupa harta. Faharaja maka dikecualikan bi muawadatin dengan lafaz muawadah adalah al-qardu, yaitu berupa hutang. Hutang itu bukan tukar menukar, tapi hanya salah satu yang diberi, yang memberi gitu ya, yang mendapatkan. Jadi dikecualikan daripada muawadhah, jadi bukan akad jual beli, adalah al-qardu, akad hutang. Wa bi'idnin syar'iyyin dikecualikan dari ta'rifnya B yang berupa idnin syar'iyyin, mendapatkan izin daripada syariat, ar-riba, karena riba itu ya tidak diperbolehkan oleh syariat. Wadahola fi manfaatin, dan juga termasuk di dalam lafaz manfaat atau termasuk kategori manfaat adalah tamliku hakil bina, memberikan kepemilikannya suatu bangunan. Jadi bangunannya itu diberikan manfaatnya, tapi bangunannya tidak diberikan, hanya diberikan manfaat bangunannya. Waharaja dikecualikan bisamanin dengan saman, al ujratu adalah ongkos fil ijarati di dalam sewa menyewa. Jadi ujrah di dalam akad sewa menyewa itu bukan saman artinya, jadi beda ya. Fa innaha la tusamma samanan, maka ujrah di dalam akad sewa menyewa itu tidak dikatakan saman. Jadi apa namanya ya? Ujrah, ongkos. Al-buyu'u adapun akad jual beli salah satu asya'a itu ada 3 bagian. Jadi praktek daripada akad jual beli itu ada 3. Apa salah satu daripada 3 itu kita bahas satu persatu ya. Ahduha yang pertama, jadi jual beli yang pertama itu adalah bai'u ainin musyahadatin ay hadiratin, adalah menjual atau jual beli barang yang terlihat. Artinya musyahadah itu terlihat, maksud daripada musyahadah di sini ay hadiratin yaitu hadir. Jadi yang sesama penjual dan juga pembeli itu memang melihat, mengetahui barang yang diperjualbelikan. Fajaizun maka hukumnya boleh. Kapan hukumnya boleh itu ya? Idza wujidat asyurut, jika ditemukan beberapa syarat atau jika telah memenuhi beberapa syarat. Apa saja syarat daripada bai'u ainin musyahadatin, memperjualbelikan perkara yang hadir, min kaunil mabi tohiron, perkara yang diperjualbelikan itu harus yang pertama tohiron, suci. Yang kedua muntafa'an bihi, bisa dimanfaatkan. Jadi bukan hanya suci saja tetapi juga bisa dimanfaatkan. Ingat, muntafa'an bihi di sini ukurannya adalah syariat, bukan manusia. Jadi ada beberapa perkara yang menurut manusia itu bermanfaat tapi menurut syariat tidak, sehingga tidak sah untuk diakad jual beli. Makduron ala taslimihi, mampu untuk diserah terimakan. Jadi maksudnya itu barangnya bisa dipindah tangan gitu ya, bisa diserah terimakan daripada baik, orang yang menjual, kepada mustari, kepada orang yang membeli. Kemudian selanjutnya syaratnya lil aqidi alaihi wilayatun. Jadi apa, mabeknya itu yang ada wilayah gitu ya. Lil aqidi alaihi wilayatun. Wala budda fil bai'i, juga wajib di dalam akad jual beli itu min ijabin wa qabulin, harus ada yang namanya ijab dan qabul. Nah ini syarat-syarat yang terkadang orang-orang itu tidak mengetahui dan tidak dilakukan. Apa itu ijab? Yang kedua adalah qabul. Apa yang dimaksud ijab dan qabul? Fal awalu, adapun yang pertama yaitu ijab, kaqaulil ba'i, seperti perkataannya orang yang menjual, awil qaimi maqamahu, atau orang yang penggantinya daripada orang yang menjual, bi'tukah, aku menjual kepadamu, au mallaktukah bikada, atau aku memberikan kepemilikan kepadamu, bikada, barang ini gitu ya. Jadi harus ada yang namanya iya aku jual, ya aku kasihkan kepemilikan ini kepadamu, harus ada lafaz-lafaz ini di dalam akad jual beli. Wasani, adapun yang kedua yang dikatakan qabul adalah kaqaulil mustari, seperti perkataannya orang yang membeli,
awil qaimi atau orang yang menempati tempatnya mustari, istara itu ya aku membeli. Jadi setelah orang si penjual mengatakan ya aku jual, maka orang yang membeli ya aku beli. Au tamallaktu atau ya aku memiliki barang ini. Jadi di dalam akad jual beli itu wajib yang ada namanya ijab dan juga qabul. Ini harus diperhatikan agar akad jual belinya itu sah. Wasani adapun jual beli yang kedua, praktek jual beli yang kedua, minal asya'i dari beberapa perkara yang tiga tadi adalah bai'u ainin mausufin fid dimmati. Menjual sesuatu yang disifati fid dimmati di dalam tanggungan. Artinya kebalikannya yang tadi, yang pertama. Kalau yang pertama itu adalah bai'u ainin musyahadatin, jadi menjual perkara yang terlihat atau hadir. Tetapi sekarang tidak, yaitu menjual sesuatu disifati di dalam tanggungan. Artinya di dalam tanggungan ini adalah tidak hadir gitu ya. Jadi tanggungannya si penjual untuk menghadirkan barang yang akan dijual. Wa yusamma hada bisalam, dan akad yang kedua ini bai'u syai'in mausufin fid dimmah itu dikatakan akad salam. Jadi akad salam itu adalah akad memesan atau akad pesanan. Tapi ingat, akad pesanan di sini berbeda dengan akad-akad ataupun pesanan yang sering terjadi di kalangan kita. Jadi bukan seperti mesan-mesan yang lain. Nah, nanti akan kita bahas apa itu akad salam yang bisa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Fajaizun boleh, jadi menjual sesuatu yang disifati dalam tanggungan itu boleh, artinya jaizun boleh dilakukan. Tetapi idza wujidat fihi as-sifatu ala ma wusifa bihi. Tetapi ketika ada sifat-sifat gitu ya. Jadi jika disebutkan beberapa sifat-sifat min sifatis salami al-atiyati fi fasli salam, yang dari beberapa sifat salam yang akan datang atau yang akan dibahas di dalam fasal bab salam. Jadi nanti ketika kita sudah sampai pada bab salam, kita akan menjelaskan apa syarat-syarat akad salam itu. Wasalisu adapun yang ketiga, jadi akad jual beli atau praktek akad jual beli yang ketiga adalah bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad lil muta'aqidaini fala yajuzu bai'uha. Memperjualbelikan sesuatu yang gaib, artinya gaib itu lam tusyahad, yang tidak disaksikan lil muta'aqidaini terhadap orang yang melakukan akad. Artinya muta'aqidaini itu yang tidak terlihat oleh penjual dan juga pembeli. Fala yajuzu, tidak boleh bai'uha untuk menjualnya. Maksudnya bagaimana? Wal muradu bil jawaz fi hadhihi salasati, arti daripada diperbolehkan fi hadhihi salasati di dalam tiga perkara tadi, artinya praktek jual beli yang pertama, kedua dan ketiga, kata-kata jawaz di sini itu adalah apa maksud daripada jawaz? As-sihhatu adalah sah menurut syariat Islam. Wa qad yus'iru qawluhu lam tusyahad, ini titik. Nanti ya ini selanjutnya pembahasan terhadap akad jual beli yang ketiga. Pokok yus'iru, terkadang perkataannya musannif yang berupa lam tusyahad itu memberikan indikasi bi annaha in syuhidat summa ghabat indal aqdi annahu yajuzu, bahwasanya ketika in syuhidat, ketika perkara yang gaib tadi itu pernah disaksikan, summa ghabat kemudian gaib indal aqdi ketika akad, annahu yajuzu. Jadi orang penjual dan pembeli itu pernah melihat barangnya, tetapi ketika akad tidak hadir gitu ya, tidak ada barangnya, maka annahu yajuzu, maka boleh. Tetapi ada syaratnya, walakin mahallu hadza, akan tetapi gitu ya, diperbolehkannya ini yaitu in syuhidat summa ghabat indal aqdi, bolehnya ini fi ainin pada perkara atau pada barang la tataghayyaru ghaliban, tidak berubah, atau artinya la tataghayyaru ghaliban, biasanya tidak berubah barangnya, fil muddah al mutakhallilati bainar ru'yah wasyira, tidak berubah antara masa melihat barang dan
akad jual belinya. Jadi dia semisal itu membeli makanan 1 minggu yang lalu, antara penjual dan pembeli itu pernah melihat nasi goreng, kemudian 1 minggu lagi diakad, maka tidak sah. Karena kalau makanan itu akan berubah, 1 hari itu sudah berubah. Berbeda dengan tanah ataupun mobil, maka boleh 1 minggu yang lalu penjual dan pembeli itu melihat mobilnya, dicek dulu mobilnya. 1 minggu kemudian dia akad terhadap mobil tersebut, tetapi barangnya itu tidak ada, jadi masih ada di rumah si penjual, maka diperbolehkan. Wa yasihu bai'u kulli tahirin muntasa'in bihi mamlukin. Asah menjual setiap perkara yang suci, muntafa'in bihi juga yang memiliki manfaat, mamlukin yang dimiliki, artinya dimiliki ya miliknya penjual, bukan miliknya selain penjual gitu ya. Wa sarraha al-musannifu bimafhumi hadil asya'. Musannif menjelaskan tentang pemahaman perkara-perkara ini fi qaulihi, di dalam perkataannya beliau. Arti daripada ya yasihu bai'u kulli tahirin di sini ya apa? Wala yasihu bai'u ainin najisatin, tidak sah menjual perkara yang najis. Wala mutanajjisatin, juga tidak sah menjual perkara yang mutanajjis. Kalau najis itu berarti barangnya sudah tidak bisa suci. Kalau mutanajjis yang awalnya suci menjadi najis. Kahomrin, seperti homer, wa duhnin, ya duhnin itu minyak seperti itu. Au kholin, atau cuka mutanajisin yang terkena najis. Nah, karena perkara ini tidak bisa disucikan. Wa nahwihi, maksudnya apa? Mimma la yumkinu tadhiruhu, yaitu sesuatu yang tidak bisa disucikan. Apa ya ini? Duhnin dan juga kholin. Ini kalau terkena najis tidak bisa disucikan. Wala, juga tidak sah bai'u ma la manfaata fihi, tidak sah menjual sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Contohnya keakrobin, kalajengking, wa namlin, semut, wasabuin, binatang buas, la yanfa'u, yang tidak manfaat. Mengapa kok dicontohkan binatang-binatang ini, padahal banyak orang-orang yang memperjualkan namlin ini, semut gitu ya. Karena yang tolak ukur daripada manfaat itu adalah syariat, bukan manusia. Sekalipun menurut manusia bermanfaat, tapi menurut syariat itu tidak manfaat, maka ya dikatakan mala manfaat fihi. Terima kasih. Ketika ada pertanyaan silahkan kita bahas di kolom komentar. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.